Halo guys, sebelum kalian memulai videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Karena subscribe itu gratis dan kalian telah membantu channel ini untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya, oke? Hajar bos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lila dan teman-teman semua. Nama saya Pandu Satria Wasista dan teman-teman saya Muhammad Rehan Pratama, David Erlangga, Muhammad, dan Amzul Fikri akan mempresentasikan tentang Nuclear Industry and Power Plant Waste. Next. Proses secara keseluruhan. Secara garis besar, PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar dan nantinya akan menggerakkan turbin. Daya sebuah PLTN berkisar antara 40 MWe hingga 2000 MWe. Dan reaktor yang digunakan adalah reaktor RMBK. Next. Jadi sebenarnya apakah reaktor RMBK itu? Next. RMBK berasal dari kata Rusia, atau dalam bahasa Rusia berarti Reaktory Polsky and Kalnaki, atau High Power Pressure Tube Reactors. Dalam bahasa Indonesia berarti reaktor pipa tekan berdaya tinggi. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan Light Water Cooled Graphite Moderator Reactor, atau LWGR. Next. Cara kerja RMBK. PLTN menggunakan air sebagai pendingin, grafit sebagai moderator, dan sebagai bahan bakarnya digunakan uranium dioksida dengan pengayaan rendah. Bahan bakar diletakkan dalam pipa bertekanan dan air dialirkan dalam pipa tersebut. Untuk mengambil panas yang dibangkitkan dalam bahan bakar, air pendingin dalam pipa tekan akan mendidih. Selanjutnya uap akan dikirim ke tangki pemisah uap. Setelah dipisahkan, uap dikirim ke turbin untuk memutar turbin dan membangkitkan listrik. Next. Limbah nuklir. Ada 3 jenis limbah nuklir menurut tingkat radioaktivitasnya. Yang pertama adalah low level nuclear waste, yang kedua adalah intermediate level nuclear waste, dan yang ketiga adalah high level nuclear waste. Limbah nuklir berdasarkan bentuknya, ada yang pertama adalah limbah gas radioaktif, yang kedua adalah limbah cair radioaktif, dan yang ketiga adalah limbah padat radioaktif. Next, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad. Ya, berikutnya adalah karakteristik polutan atau limbah yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Klasifikasi limbah nuklir ini berdasarkan aktivitasnya yang berdasarkan International Atomic Energy Agency. Yang pertama adalah extreme waste. Ini adalah limbah nuklir yang memiliki aktivitas kurang dari 10 mikrosievert. Kemudian yang kedua adalah low and intermediate level waste. Ini adalah limbah nuklir yang memiliki aktivitas lebih dari aktivitas di kelas 1 tadi dan memiliki thermal power kurang dari 2 kW per meter kubik. Ini dibagi menjadi 2, yaitu short life yang memiliki aktivitas jangka pendek dan long life yang memiliki aktivitas jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah high level waste and spent fuel. Ini adalah limbah nuklir yang memiliki thermal power di atas 2 kW per meter kubik. Next. Ya, kemudian limbah nuklir dapat dikarakterisasi berdasarkan sifat fisika, kimia, dan radiokimianya. Sifat fisika yang biasanya digunakan untuk karakterisasi yang pertama adalah fasa, seperti padat, cair, gas, kemudian ada bentuk seperti compact, powder, viscous liquid, dan lain-lain. Kemudian ada sifat termofisis, contohnya konduktivitas termal, titik nyala, titik didih, titik leleh, tekanan uap, dan lain-lain. Nah, kemudian sifat kimia yang biasa digunakan untuk karakterisasi itu adalah chemical reactivity, chemical compactability, chemical composition, leachability, dan pyrophoricability. Kemudian sifat radiokimia yang biasa digunakan untuk karakterisasi ini adalah aktivitas, waktu paruh, specific activity, komposisi isotop, energi radiasi gamma, heat release, dan radiotoksisitas. Next. Ya, ini adalah salah satu contoh karakteristik dari proses wastewater dari pembangkit listrik tenaga nuklir di Novovoronezh di Rusia. Di sini ada beberapa komposisi yang menunjukkan karakteristik dari limbah nuklir tersebut dan ada karakteristik yang menunjukkan bahwa limbah tersebut bersifat radioaktif. Itu pada 3 poin terakhir, adanya isotop dari cesium 137, ruthenium 106, dan strontium 90. Next. Kemudian bahaya yang ditimbulkan dari limbah nuklir tadi adalah bahaya bagi manusia adalah sindrom radiasi akut akibat paparan berlebihan sehingga menyebabkan hancurnya sel-sel tubuh pada jangka pendek dan jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker. Bisa juga menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak pada janin yang terpapar sehingga ketika dilahirkan
fisik dan psikisnya cacat, kemudian menyebabkan kerusakan jaringan kulit yang terpapar langsung oleh limbah nuklir tersebut. Kemudian bahaya bagi lingkungan jelas yang pertama adalah perubahan iklim secara ekstrim karena adanya limbah radioaktif. Kemudian dihasilkan juga karbon dioksida dan sulfur dioksida baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian radiasi dari limbah radioaktif ini bisa merusak flora dan fauna sehingga mengalami mutasi genetik dan menyebabkan ekosistem menjadi tidak stabil. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh David. Nah, berikut ini seperti yang terlampir di slide siklus nuklir di PLTN dari penambangan sampai penggunaan. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasannya limbah-limbah keluar di daerah mana saja di pabrikasi PLTN olah ulang. Untuk olah ulang dihasilkan limbah HLW atau radioaktif tinggi yang mana merupakan bahan bakar yang telah dipakai di PLTN. Dan pengolahan limbah LLW dan ELW atau radioaktif rendah atau radioaktif sedang dikelompokkan berdasarkan bentuk limbahnya, gas, cair atau padat. Apabila aman untuk lingkungan maka dilepaskan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan sebagaimana yang ditampilkan di slide. Adapun bila belum aman maka dilakukan metode-metode untuk mengurangi kadar radioaktifnya. Dan bila sudah aman maka akan dilepaskan. Adapun khusus untuk limbah jenis padat maka akan disimpan di dalam tanah dangkal selama 5 sampai 10 tahun atau juga dapat disimpan di dalam situs PLTN selama beberapa tahun. Selanjutnya pengolahan limbah nuklir. Untuk pengolahan limbah nuklir yang ILW dan LLW sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan untuk pengolahan limbah HLW dapat dilihat pada slide, yaitu diolah dengan cara dipadatkan untuk menjaga kestabilan limbah. Limbah hasil pengolahan tersebut akan disimpan selama 30-50 tahun di dalam situs, kemudian akan disimpan pada tanah dalam sebagai penyimpanan lestari atau penyimpanan selamanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan. Pencegahan pencemaran limbah nuklir. Pertama, prinsip fundamental dalam mengurangi limbah radioaktif dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, kontrol pembentukan limbah radioaktif. Hal ini mencakup pemilihan teknologi yang sesuai, pemilihan bahan, konstruksi, dan operasional. Kedua, pencegahan kontaminasi. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kebutuhan akan dekontaminasi dan meminimalkan pembentukan limbah sekunder. Tiga, penggunaan dan daur ulang bahan. Daur ulang dan penggunaan ulang bahan harus dimaksimalkan karena diharapkan instalasi dapat lepas tanpa syarat dan digunakan kembali ketika sudah dinonaktifkan. Keempat, mengurangi volume limbah radioaktif. Volume limbah radioaktif dapat dikurangi dengan pembakaran, pemadatan, penyaringan, dan penguapan. Kedua, implementasi prinsip fundamental pengurangan limbah radioaktif. Pertama, budaya operasional. Hal ini mencakup merancang rencana dan prosedur kerja yang baik serta pemilihan alat, bahan, dan instrumen yang layak. Instrumen yang layak. Kedua, kontrol administratif. Contohnya pengumpulan dan pembaharuan akan seluruh informasi yang berhubungan dengan desain instalasi nuklir seperti gambar, spesifikasi bahan, dan berbagai modifikasi serta seluruh informasi tentang operasi instalasi nuklir selama aktif beroperasi. Ketiga, upaya teknis untuk mengurangi limbah radioaktif. Upaya teknis diantaranya adalah desain instalasi, pemilihan bahan, pemeliharaan instalasi dan sistem, serta kebersihan dan dekontaminasi. Baik, dapat kita simpulkan dari paparan teman-teman. Yang pertama, secara garis besar PLTN ini menggunakan uranium sebagai sumber panasnya dan memiliki jenis reaktor tersendiri yaitu RMKB reaktor. Selanjutnya ada 3 jenis limbah yang dihasilkan dari PLTN. Yang pertama adalah LLW, contohnya alat yang terkena radiasi. Yang kedua adalah ILW, contohnya limbah cair pada proses reaksi. Yang terakhir adalah HLW, contohnya limbah bahan bakar. Selanjutnya pengolahan limbah radioaktif ini umumnya dilakukan dengan cara penyimpanan lestari, yaitu limbah disimpan di tanah yang dangkal untuk LLW, sedangkan untuk HLW disimpan di tanah yang dalam. Berikutnya terdapat beberapa upaya pencegahan atau pengurangan limbah radioaktif, diantaranya perancangan desain instalasi sesuai dengan persyaratan tertentu. Kedua, pemilihan bahan yang terkontak dengan RMKB mencerahkan sinar radioaktif minimal. Yang ketiga, pemeliharaan instalasi dan sistem. Yang terakhir, kebersihan dan dekontaminasi. Sekian presentasi dari kelompok Nuclear Waste. Terima kasih. Messing with my head again.